Heboh di Malaysia, tak seperti Indonesia. Di Malaysia tak ada yang minat jadi pemain sepak bola. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Eric Thohir tu, kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat untuk belajar untuk meningkat. So kita kena ambil peluang tu. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Eric Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Malaya. Why not? Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, kualiti dan kuantiti. Kita ni very limited, dan kita pun dapat tu dia pun tak ada mak ayah atau ibu atau ayah dia daripada Malaysia. Jadi banyak yang ada tipu lah masuk di situ. Jadi mana-mana pemain warisan yang ada pun, jadi kalau dia bagus, why not that kita ambil. Tapi kita takkan dapat macam Indonesia dengan Filipina. Dia ramai perempuan dia yang berkahwin dengan luar negara, semua banyak. Compare dengan kita, tambah jumlah negara kita pun sikit. Malaysia dan Indonesia sama-sama negara Asia Tenggara yang memiliki banyak kesamaan budaya, bahasa, bahkan minat terhadap hiburan dan olahraga. Namun, dalam dunia sepak bola, tampaknya kedua negara ini mengambil jalan yang cukup berbeda. Jika di Indonesia menjadi pesepak bola adalah impian banyak anak muda, di Malaysia justru muncul fenomena yang mengejutkan. Generasi mudanya cenderung enggan untuk menekuni karir sebagai pemain sepak bola profesional. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di media sosial, tetapi juga di media arus utama. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa di negara yang punya sejarah panjang dengan olahraga ini, kini semakin sedikit anak muda yang berminat meniti karir sebagai pemain bola? Apa yang menyebabkan sepak bola Malaysia kehilangan daya tariknya sebagai profesi impian? Sepak bola, profesi bergengsi di Indonesia. Untuk membandingkan, mari kita lihat Indonesia terlebih dahulu. Di Indonesia, menjadi pesepak bola bisa mendatangkan popularitas, pendapatan besar, bahkan status selebriti. Klub-klub besar seperti Persija Jakarta, Arema FC, dan Persebaya Surabaya memiliki basis fans yang sangat militan. Stadion-stadion selalu penuh, atmosfer pertandingan sangat hidup, dan media memberi sorotan besar terhadap para pemain. Pemain seperti Bambang Pamungkas, Boaz Solosa, hingga saat ini Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand menjadi panutan anak muda. Bahkan, kehidupan pribadi para pemain sering menjadi bahan pemberitaan media hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi pemain bola di Indonesia bukan hanya tentang olahraga, tapi juga status sosial dan peluang ekonomi. Kondisi berbeda di Malaysia. Sementara itu, di Malaysia, suasananya jauh berbeda. Meskipun negara ini memiliki liga profesional seperti Malaysia Super League dan klub-klub yang cukup ternama seperti Johor Darul Takzim, JDT, popularitas sepak bola sebagai profesi justru menurun. Banyak anak muda Malaysia kini lebih memilih jalur karir lain, seperti menjadi pegawai negeri, bekerja di sektor teknologi, bahkan menjadi influencer atau content creator. Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga lokal di Malaysia menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% dari remaja yang disurvei melihat sepak bola sebagai karir yang menjanjikan. Sebagian besar merasa bahwa menjadi pesepak bola tidak stabil, gaji tidak setinggi profesi lain, dan minim jaminan masa depan. Bahkan, orang tua pun lebih mendukung anak-anak mereka untuk mengambil profesi yang dianggap lebih aman dan bergengsi, seperti dokter, insinyur, atau pegawai pemerintahan. Masalah gaji dan fasilitas. Salah satu penyebab utama rendahnya minat ini adalah persoalan gaji dan fasilitas. Banyak pemain di Liga Bawah Malaysia mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji, kontrak yang tidak jelas, hingga tidak adanya asuransi atau jaminan kesehatan. Meskipun klub-klub top seperti JDT sudah memiliki sistem yang profesional dan fasilitas kelas dunia, kondisi ini tidak merata di seluruh negeri. Bandingkan dengan Indonesia, di mana pemain bisa mendapatkan sponsor pribadi, endorsement, bahkan menjadi bintang iklan.
Klub-klub Indonesia juga mulai meningkatkan fasilitas latihan dan manajemen klub, meski belum sempurna.